Selamat pagi, perkenalkan nama saya Arif Tomo. Saya dari PPG Prajabatan UNS tahun 2022. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas filosofi pendidikan Indonesia ketiga berkaitan dengan identitas manusia Indonesia. Baiklah, untuk aspek yang pertama, saya akan menjelaskan tentang identitas manusia Indonesia dalam keberagaman nilai-nilai luhur yang ada. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa peserta didik sebagai individu yang unik. Nah, kondisi ini bisa tercipta karena orang-orang Indonesia itu menemukan makna keindonesiaannya yang kaya akan keragaman atau kebinekaan dalam pengalaman berrelasi, berinteraksi, berdialog, beraktivitas, dan memperjuangkan hidupnya. Nah, keragaman merupakan pengalaman manusia di dunia ini, terutama di era global ini. Jadi, masih sejalan dengan pendapat Ki Hajar Dewantara, di mana peserta didik itu sebagai individu yang unik, maka eh, Indonesia sendiri itu juga memiliki keberagaman yang dikatakan unik juga. Nah, untuk aspek berikutnya, keragaman itu merupakan nilai yang khas dan menjadi salah satu identitas bangsa Indonesia. Nah, kenapa bisa menjadi identitas bangsa Indonesia? Karena ada dua aspek ini. Yang pertama adalah keragaman Indonesia merupakan anugerah alamiah tanpa dirancang yang sudah ada sejak sebelum terbentuknya negara Indonesia. Dalam arti ini, keragaman merupakan kekayaan masyarakat Indonesia. Jadi keragaman yang ada itu tidak dibentuk atau direncanakan oleh seseorang, namun sudah ada sejak dulu, sejak Indonesia berdiri. Lalu yang kedua, masyarakat Indonesia beragam dalam hal pengalaman hidup, budaya, bahasa, ras, suku, bahasa, kepercayaan, tradisi, dan berbagai ungkapan simbolik. Nah, semuanya itu memuat nilai-nilai yang menjiwai dinamika hidup bersama dengan corak yang berbeda-beda. Karenanya, di dalam nilai keragaman terkandung nilai-nilai kemanusiaan yang amat kaya dan layak untuk terus digali dan dilestarikan. Nah, pada poin ini ditujukan bahwa sebaiknya kita melakukan pembelajaran atau penggalian lebih dalam lagi terhadap keberagaman yang ada di Indonesia, karena mencangkup berbagai aspek dan itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Berikutnya dari identitas tadi, Kuncoro Ningrat menyatakan bahwa budaya itu mempunyai tiga wujud. Yang pertama ada ide, gagasan, nilai, atau norma. Wujud pertama ini hidup di tengah konteks masyarakat, dan biasanya ini berbentuk abstrak, tidak bisa kita lihat, namun ada dan diterapkan dalam masyarakat. Lalu yang kedua, aktivitas atau pola tindakan. Wujud kedua adalah berbagai aktivitas atau pola tindakan manusia di tengah masyarakat. Untuk wujud yang kedua ini bisa berupa kegiatan atau aktivitas yang biasanya dilakukan oleh masyarakat. Lalu yang ketiga ada benda-benda bernilai. Wujud ketiga adalah benda-benda bernilai yang dihasilkan oleh aktivitas manusia atau disebut juga artefak. Nah, untuk wujud yang ketiga ini bisa berupa produk dari budaya suatu masyarakat. Lalu untuk poin berikutnya berkaitan dengan pentingnya kekuatan nilai-nilai luhur identitas manusia Indonesia dalam konteks pendidikan nasional. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multibudaya, pendidikan mempunyai peran penting dalam melestarikan keragaman, menjaga kesatuan, memelihara keharmonisan, dan mengembangkan kualitas keindonesiaan. Pendidikan berperan penting untuk membantu paradigma berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai bangsa Indonesia. Dalam konteks keragaman Indonesia, pendidikan yang bercorak seragam bertentangan dengan konteks. Akan tetapi, Indonesia juga membutuhkan suatu pola umum yang bisa menyatukan. Dengan demikian, paradigma pendidikan itu sendiri yang mestinya menyatukan semuanya. Nah, dari poin ini bisa kita lihat bahwa nilai-nilai luhur itu diperlukan dalam menjalankan pendidikan yang ada dengan tujuan dan harapan agar pendidikan itu bisa menyatukan keberagaman tadi. Jadi pendidikan di sini memiliki tujuan untuk mencegah adanya perpecahan sehingga
nilai-nilai luhur tadi bisa selaras dengan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik. Berikutnya rumusan tentang identitas manusia Indonesia sebagai sebuah landasan kuat implementasi pendidikan di Indonesia. Nah, identitas manusia Indonesia sebagai sebuah landasan kuat implementasi pendidikan di Indonesia hendaknya mampu menciptakan pendidikan yang terjadi dalam relasi kesalingan, bukan rivalitas. Pendidikan yang terjadi hendaknya dalam bentuk kerjasama, bukan saling mengalahkan dan mengungguli. Pendidikan merupakan ruang untuk menghargai pengalaman, bukan sekedar mentransfer informasi. Pendidikan dalam bingkai keindonesiaan merupakan penegasan kesederajatan martabat manusia Indonesia untuk mengikis dominasi mayoritas pada minoritas dan berbagai bentuk gerakan yang memecah persatuan bangsa. Jadi rumusannya ini sudah semakin jelas bahwa pendidikan itu bukan untuk sebuah ajang rivalitas, tapi digunakan sebagai sebuah ruang untuk menciptakan kebersamaan, di mana pada ruang tersebut peserta didik bisa saling bahu-membahu dan bantu-membantu untuk menciptakan keberagaman yang harmonis atau saling bertoleransi. Nah, oleh karena itu, manusia Indonesia mestinya mewujudkan dirinya sebagai, di sini ada 3 hal. Yang pertama, pribadi-pribadi yang menghidupi nilai keragaman. Poin ini yang dimaksudkan adalah menghargai dan memberi ruang kepada setiap warga dan bangsa untuk memberikan sumbangan bagi kebersamaan dalam membangun dunia. Lalu yang kedua ada berjiwa Pancasila. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa Pancasila merupakan intisari yang merangkum nilai-nilai jiwa dan semangat yang dihidupi oleh orang-orang Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai gotong royong. Jadi gotong royong ini mementingkan kepentingan bersama atau tujuan bersama yang dilakukan oleh bersama-sama gitu. Lalu yang ketiga ada mewujudkan spiritualitas kosmik. Dalam visi spiritualitas kosmik, manusia adalah pesiarah yang berkembang secara dinamis dan integral. Perkembangan itu berkarakter integral, yaitu kesatuan aspek batiniah jasmaniah. Memahami manusia sebagai pesiarah berarti menempatkan manusia sebagai pembelajar sepanjang hayat. Nah, untuk yang ketiga ini, meskipun sudah menjadi seorang guru, guru itu juga masih harus menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat, di mana ia harus terus mengembangkan ilmu pengetahuannya agar bisa menciptakan pembelajaran yang lebih baik. Kemudian tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Menurut saya tantangan yang akan dihadapi nanti yaitu berkaitan dengan Indonesia yang menganut kebudayaan Timur yang cenderung untuk melakukan kolaboratif di mana seorang individu akan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok ketika mereka memiliki suatu aspek yang sama dengan kelompok tersebut. Hal ini terus berkembang hingga pada proses diskusi ketika seseorang hendak berpendapat, ia akan cenderung hanya akan mengikuti keputusan mayoritas dalam kelompoknya tanpa berpikir kritis terlebih dahulu. Nah, pada lingkungan sekolah pun peserta didik menjadi cenderung mengikuti pendapat orang lain yang ada tanpa berpikir kritis terlebih dahulu. Nah, hal ini tentunya akan berdampak negatif apabila seseorang itu hanya mengikuti pendapat komunitasnya tanpa berpikir kritis terlebih dahulu. Jika dalam pendidikan itu akan mengurangi daya pikir seorang peserta didik di mana ia tidak bisa berpikir secara kritis dan pada contoh lain ketika di masyarakat itu misalnya masyarakat akan lebih mudah terpengaruh oleh berita yang hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Nah, sehingga tantangan ini memerlukan sebuah solusi. Nah, solusinya yaitu seorang guru hendaknya mampu membentuk lingkungan kelas yang mampu mengapresiasi peserta didiknya agar mereka mampu melakukan aktualisasi diri, sehingga mereka mampu untuk mengembangkan pemikiran mereka secara kritis dan mampu mengembangkan ide yang mereka miliki,
Selain itu, penanaman sikap toleransi juga perlu diberikan kepada peserta didik dalam menyikapi perbedaan yang ada. Jadi solusi yang bisa dilakukan yaitu pembentukan lingkungan di mana peserta didik itu bisa dengan leluasa menyampaikan aspirasi dan idenya dalam rangka membentuk pemikiran yang kritis. Selain itu, lingkungan tersebut sebaiknya bisa saling mengapresiasi. Adapun ketika ada perbedaan pendapat itu diawali dengan apresiasi dulu, baru menyampaikan pendapatnya yang berbeda. Nah, kegiatan seperti itu diharapkan bisa membentuk pemikiran kritis dalam peserta didik serta menjalin kebersamaan yang tidak bisa dipecahkan sehingga dapat mencegah masalah sosial yang ada pada masyarakat. Ya, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Saran dan kritik akan sangat saya terima, bisa dituliskan di kolom komentar. Demikian, akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.